Wa kharajal Baihaqi bi isnadin la ba'sa bi insyaallah an Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala u'tiyat ummati fi syahri Ramadan khamsa. Umatku di dalam bulan Ramadan diberi 5 perkara. Lam yu'tahunna nabiyyun qabli, yang tidak diberi 5 perkara itu seorang nabi pun sebelumku. Amma wahidatun, adapun yang satu, fa innahu sesungguhnya idza kana awwalu lailatin, bila telah ada awal malam min syahr Ramadan, dari bulan Ramadan. Nadarallahu azza wa jalla ilaihim, maka Allah memandang azza wa jalla ilaihim kepada umatku, maksudnya memandang dengan kasih sayangnya gitu. Kalau Allah itu memandang pada seluruh hambanya 24 jam. Tapi maksudnya memandang di sini memandang dengan kasih sayangnya. Wa man nadarallahu ilaihi, barang siapa yang Allah memandang kepadanya, lam yu'adzibhu, maka Allah tidak akan menyiksanya abadan, selamanya. Insyaallah. Jadi zahirnya hadis ini, asalkan orang itu awal Ramadan itu dalam keadaan iman, sudah selamat sudah. Karena awal Ramadan itu Allah memandang umat Rasulullah dengan kasih sayangnya. Siapa yang dipandang Allah enggak akan disiksa. Kalau begitu saya tidur aja sekarang. Nah itu orang yang tidak bersyukur namanya. Sudah dikasih anugerah, dipandang oleh Allah, ya semestinya kita malah meningkat lagi dalam malam kedua, malam ketiga, selanjutnya. Lah itu namanya orang itu orang benar. Nah, kalau tidak seperti itu, saya khawatir itu terus jadi orang enggak benar jadinya. Wa amasaniyatu fa inna khulufa fa afwahihim, maka sesungguhnya bau mulutnya umatku aina yumsun, ketika mereka masuk waktu sore, atau yabu adalah lebih wangi indallahi, di sisi Allah, min rihil miski, daripada bau kasturi. Ini ada orang yang ahli olahraga, petinju besar, Mike Tyson, maka kebanggaan dia, kesenangan dia ini kalau melihat teman bermainnya yang berpeluh keringat, mandi keringat, yang mungkin baunya juga enggak enak, tapi memang dia ini olahragawan, petinju, maka melihat orang seperti itu dia ini merasa senang. Ini seorang pendekar yang hari-hari latihan pencak silat, maka dia ini kalau melihat ada pendekar yang bisa bergulung-gulung, jungkir balik di rumput, jungkir balik di lumpur, gelepotan lumpur karena latihan, mencolot sana, mencolot sini, maka dia ini melihat itu dengan gembira. Tapi kalau ada pendekar yang bajunya bersih, pakai parfum, ini apa ini? Ini banci, ini boleh pendekar banci. Ya enggak senang. Ini saya ini ingin ada gambaran bagaimana bau mulutnya orang puasa itu di sisi Allah lebih wangi dari minyak kasturi. Itu maksudnya bagaimana? Jadi orang puasa ini karena orang yang memang betul-betul meninggalkan nafsunya, syahwatnya, makannya, minumnya semata-mata karena Allah, sehingga yang tidak enak dari orang yang berpuasa ini, bau busuk orang berpuasa ini di sisi Allah itu sangat berharga. Karena ini kekasih Allah gitu loh. Kamu renungi. Dan ini wali-wali Allah yang hatinya jernih itu bisa merasakan. Walaupun orang itu pakai minyak wangi, tapi kalau dia maksiat langsung dia muntah. Ada wali-wali itu kayak begitu. Sebaliknya walaupun orang itu tidak pakai minyak wangi, tapi dia ini ahli taat, perasaannya itu wangi aja. Ini ada orang-orang seperti itu. Karena wali-wali Allah itu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi. Saking menyatunya kepada Allah SWT, tawajuhnya kepada Allah itu, sehingga yang dicintai oleh Allah dicintai mereka, yang dibenci oleh Allah dibenci mereka. Jadi perasaannya itu berubah. Perasaannya itu berubah. Mencintai sesuatu karena Allah. Pertama kali secara akal, tapi lama-lama jadi memang terbuka seperti itu dari hatinya. Jadi melihat kemaksiatan itu jadi perkara yang sangat busuk,
Melihat ketaatan itu jadi perkara yang sangat wangi. Memang sudah tampak di matanya begitu itu saking bersihnya. Wa amma salisatu adapun yang ketiga fa innal malaikata sesungguhnya para malaikat tastaghfirahu memintakan ampun untuk mereka fi kulli yaumin wa lailatin dalam sehari semalam. Insyaallah. Wa amar rabi'atu adapun yang keempat fa innallaha azza wa jalla ya'muru jannatahu. Dia memerintahkan surganya fa yaqulu la maka dia mengatakan kepada surga ista'iddi siap-siaplah kamu wa tazayyani dan berhiaslah kamu li'ibadi untuk hamba-hambaku ausyaka yang hampir-hampir ayastarihu mereka beristirahat min ta'abid dunya dari kesusahan dunia ila dari kepada negeriku maksudnya surga wa karamati dan kemuliaanku. Wa amal khamisatu adapun yang kelima fa innahu sesungguhnya idza kana akhiru lailatin bila ada akhir malam dari Ramadan ghufira lahum maka diampuni lahum untuk umatku jami'an semuanya. Wa qala rajulun maka berkata seseorang min qanal qaumi dari kaum para sahabat ahia lailatul qadar apakah itu lailatul qadar hari di mana semua diampuni itu apa lailatul qadar faqala maka baginda mengatakan lah bukan lailatul qadar lain lagi alam tara apakah kamu tidak melihat ilal umal kepada pekerja-pekerja ya'malun yang mereka kerja wa idza faragu bila mereka telah selesai min amalim dari kerja mereka wufu ujurahum maka mereka dipenuhi ujurahum opah mereka. Ya kita ini senantiasa berharap. Jadi kalau Ramadan itu betul-betul kita tunaikan haknya ya akhir Ramadan itu kita sudah otomatis akan diampuni. Tapi apakah kita ini sudah menunaikan haknya Ramadan itu? Puasanya, tarawihnya, tahajudnya, meninggalkan maksiatnya. Ya kita berharap. Di samping berharap ya takut. Orang iman itu senantiasa berharap karena rahmat Allah enggak ada batasnya. Senantiasa takut karena kalau Allah itu akan menyalahkan kita ya ada aja salahnya. Ya baginda Nabi itu mengatakan kalau Allah akan menyiksa seseorang gara-gara gerakan jarinya ini tentu akan disiksa oleh Allah. Kamu itu maunya ngaji di situ, kamu ngaji. Terus main-main dengan jari gini. Saya marah enggak kira-kira? Lah kita ini di depan Allah, kita ini bergerak sesuatu yang enggak ada gunanya itu, kalau memang Allah mau nyiksa juga sudah jadi sebab siksa. Jadi kalau Allah mau menyiksa hambanya itu ya punya 1000 alasan, jutaan alasan. Tapi kalau Allah itu mengampuni juga punya 1.000.000 alasan. Bahkan Allah itu kalau mengampuni tanpa alasan juga kadang-kadang itu. Allah itu kalau menyiksa mesti pakai alasan, tapi kalau ngampuni kadang-kadang enggak pakai alasan. Karena inna rahmati sabaqat ghadabi. Rahmat Allah itu mendahului murka Allah. Maka kita ini ya senantiasa takut, senantiasa berharap. Lah baru benar. Kalau berharap tok nanti jadi kurang ajar lama-lama. Tapi kalau takut tok jadi putus asa. Putus asa ini perkara yang dibenci oleh Allah. Berharap dan takut terus begitu.